Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Fikri Alamsyah bin Syahruddin, alumni Ma'had Az-Zaitun angkatan ke-16 General. Di sini saya akan cerita mengenai kesan saya lagi di Ma'had Az-Zaitun. Dulu saya aktif mengikuti banyak kegiatan di Ma'had Az-Zaitun seperti pencaksilat, terus ikut BOMZ, biologi orang muda Az-Zaitun, terus ikut forum studi jurnalis sebagai anggota Opmas Peribadatan, sebagai SPA, santri pengurus asrama di Asrama Persahabatan. Terus juga saya aktif sebagai anggota Jamiatul Qura. Selain itu, saya juga mengikuti pencaksilat dan juga ikut seni tari Kosmas, Komite Olahraga dan Seni Ma'had Az-Zaitun. Dan saya sempat membawakan tarian Lancang Kuning yang berasal dari daerah Riau. Lancang kuning berwarna, lancang kuning berwarna, lancang kuning berwarna, lancang kuning berwarna. Dulu saya di Ma'had Az-Zaitun terakhir kelas 12 MIA 4 ya. Dulu kan itu namanya kelas host ya, sekarang diganti jadi nggak ada lagi kelas host. Habis itu saya lulus di Ma'had Az-Zaitun tahun 2020, dan di situ terjadi sebuah tragedi, sebuah peristiwa yang seperti kita kenal sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Nah, itu awal mulanya ketika saya mau lulus gitu kan. Nah, pada saat itu Ma'had Az-Zaitun sedang gencar-gencarnya soal masalah prokes. Nah, itu seperti itu. Jadi yang tadinya saya lulus itu bulan April tanggal 4, jadi diundur guys 3 bulan. Setelah itu April, Mei, Juni gitu kan. Selama saya di karantina di Az-Zaitun, yang tadinya saya pulang terus udah jadi, banyak banget nih pengalaman yang saya dapat. Entah itu adanya toaf, terus juga pelatihan volunteer, ya, relawan gitu. Relawan ini kita itu dibagi-bagi gitu. Ada yang tugasnya pokoknya pengenalan tentang gimana sistem ekonomi di Ma'had Az-Zaitun gitu. Jadi waktu itu saya ke ladang. Saya waktu itu menjadi volunteer atau relawan di ladang ini, pepaya gitu kan. Gimana cara ngurus pepaya dari bibit sampai udah gede, itu tuh gimana gitu, nyiramin tiap hari. Terus saya juga diajak ngelihat sistem bioflok. Apa itu sistem bioflok gitu kan. Bioflok itu kan seperti kita tahu pemanfaatan air gitu. Jadi gimana caranya ikan lele ini itu bisa bertahan dengan sistem air yang lebih baik, itu kolam bundar itu. Nah, di situ juga gimana caranya mengolah si kotoran ikannya itu menjadi pakannya sendiri dengan memanfaatkan bakteri yang ada gitu. Nah, habis itu saya juga diajak untuk mengenal bagaimana mengolah sekam jerami menjadi molase, tambahan pakan untuk sapi gitu. Nah, itu tuh berguna banget gitu. Saya secara tidak langsung belajar bagaimana caranya bertani, beternak gitu. Nah, setelah lulus dari Az-Zaitun, saya keluar dari Az-Zaitun, lulus tanggal 25 Juni itu, saya pulang ke rumah. Nah, sebelumnya saya itu kan waktu itu ikut pendaftaran USMI IPB. Apa itu USMI IPB? USMI IPB yaitu jalur pendaftaran tanpa tes melalui nilai rapot, tapi D3 vokasi IPB itu. Nah, alhamdulillah terima. Nah, cuman setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya saya tidak jadi ambil, dan akhirnya saya
berkuliah di Jogja, kuliah swasta di Jogja. Sekarang saya semester 4. Alhamdulillah saya mengambil beasiswa di sini sampai lulus. Kegiatan yang saya lakukan sekarang maaf guys, tadi beasiswa tersebut itu bukan tanpa syarat, yaitu dengan syarat IP-nya itu harus di atas 3,5. Jadi saya harus bisa mempertahankan IP itu. Nah, alhamdulillah beasiswanya juga dikasih uang saku gitu. Nah, kegiatan saya sekarang ini karena pandemi masih belum berakhir ya, yang seharusnya kuliahnya itu offline, yang masih online. Nah, sebenarnya saya tuh kadang bolak-balik gitu dari Bogor ke Jogja. Tapi sekarang lagi lama di Jogja karena saya juga sebagai marbot, sebagai takmir di Masjid Suciati Saliman, yaitu di Sleman gitu. Nah, selain saya aktif sebagai mahasiswa, saya di luar juga sebagai ketua HMJ. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Nah, saya mengambil jurusan prodi saya yang saya sekarang sedang geluti, yaitu bisnis kewirausahaan. Yang mana sesuai dengan yang diajarkan Syekh tentang kemandirian ekonomi, bahwa kita tuh harus menjadi entrepreneur gitu. Jadi kita harus bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang, terus juga bagaimana mengolah sesuatu yang di sekitar kita itu menjadi nilai lebih gitu. Gimana caranya mengolah? Kalau kita tahu kan gimana mengolah ladang atau lahan yang tadinya tandus menjadi subur gitu. Nah, itu tuh salah satu contoh entrepreneur gitu. Nah, entrepreneur ini banyak lininya gitu, entah jadi dari sektor kuliner, entah dari sektor pangan, entah dari sektor pariwisata, pendidikan. Nah, itu seorang entrepreneur harus bisa menciptakan suatu hal yang baru, dan juga titik poinnya itu adalah bisa bermanfaat bagi semuanya gitu. Jadi nggak cuma ambil profit, tapi bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Tuh, di situ saya diajarin seperti itu. Nah, selain itu saya pun aktif di lembaga dakwah kampus. Terus juga saya sedang menggeluti bisnis dimsum. Alhamdulillah. Kemarin itu kan ada beberapa lomba di universitas, salah satunya adalah lomba PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa PKM 2021. Dan alhamdulillah satu kampus tuh yang terpilih kelompok saya. Nah, itu untuk mewakili, bukan untuk mewakili, yang terpilih itu. Jadi dari 200 proposal yang masuk kelompok saya. Nah, saya waktu itu tuh mengajukan nori dan yang berbahan dasar dari daun parsley sama ikan patin gitu. Jadi kita memodifikasi nori yang sudah ada. Nori itu apa sih? Olahan dari bahan dasar rumput laut yang dikeringkan gitu kan. Nah, tapi saya tuh memodifnya dari daun parsley sama penambahan ikan patin. Kenapa seperti itu? Karena ikan patin seperti kita tahu banyak manfaatnya, terus minyaknya juga mengandung vitamin E, terus omega 3, terus daun parsley yang sering-sering ada di restoran-restoran seperti itu. Nah, itu manfaatnya juga tinggi akan serat seperti itu. Jadi kita memodif penambahan, dan juga kita melihat manfaatnya seperti itu. Dijadikan seperti healthy snack. Jadi nori selatin healthy snack seperti itu. Dan alhamdulillah didanai. Dan selanjutnya yang tadi saya kan sekarang lagi menggeluti bisnis dimsum. Nah, bisnis dimsum pun ini bermula dari saya mengajukan proposal dan mengikuti lomba di LL Dikti 5. Lomba kreativitas mahasiswa juga, cuman di daerah Jogja gitu. Seluruh kampus yang ada di Jogja. Kalau tadi kan kampus se-Indonesia, nah ini seluruh kampus yang ada di Jogja. Alhamdulillah didanai juga. Dan saya mengajukan dimsum, tapi dimsumnya ini saya modif. Yang seperti kita tahu dimsum itu kan dari olahan ayam, terus udang, kayak gitu kan.
Nah, saya ngolahnya dimsumnya berbahan dasar dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewaninya dari apa? Dari ikan-ikan. Pertama kali saya mencoba ikan lele, dan kedepannya berbagai jenis ikan akan saya olah menjadi dimsum, dan alhamdulillah enak. Terus protein nabatinya dari kacang kedelai. Nah, seperti itu. Jadi dimsumnya ini bukan hanya enak, tapi bergizi dan juga mengusung 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Dan selain itu kegiatan itulah kegiatan saya selama di Jogja. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Kedepannya saya bercita-cita ingin kembali ke alma mater saya, ingin mengabdi di sana. Semoga cita-cita saya tercapai. Saya ingin menjadi dosen di Ma'had Az-Zaitun. Doain ya guys. Dan juga tak lupa rasa hormat saya yang begitu dalam kepada yang amat berhormat Syekh Abu Salam Sidi Panji Gumilang, yang telah memberikan begitu banyak ilmu, begitu banyak pendidikan, begitu banyak budi pekerti, begitu banyak pengaplikasian tentang berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini saya bisa merasakan dan mempraktekannya. Terima kasih kepada seluruh sivitas Az-Zaitun yang turut membangun Az-Zaitun, yang membangun santri-santrinya, yaitu termasuk saya. Jadi saya sekarang bisa jadi seperti ini, kemandiriannya, disiplinnya. Terima kasih. Semoga kedepannya Az-Zaitun bisa menjadi sebuah wahana, sebuah wadah sebagai pembentuk karakter jiwa-jiwa muda yang berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bisa mengaplikasikannya dalam satu basis, yaitu rahmatan lil alamin. Mungkin sekian video yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, itu dari saya. Lebihnya itu dari Allah. Azza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillah.